nanti dibiasakan di INOS. Kuliahnya nanti variasi ya, dengan Google Meet, mungkin sebagian dengan voice note, mungkin tugas variasi ya. Kalau Google Meet terus khawatir bosan juga nih, dan kuota yang jelas. Kalau subsidi kuota itu masih jalan nggak ya? Alhamdulillah nggak dapat, Pak. Kan dari potongan itu ya. Sekarang konsepnya beda ya. Dari potongan yang 10% itu katanya. Itu memang buat kuota katanya gitu. Jadi tidak disubsidi langsung dari UIN atau dari Kemenag. Kalau dari pusat memang sudah nggak ada nih. Sudah berapa bulan ini udah nggak ada. Saya juga udah nggak pernah dapat lagi. Jadi nanti kita variasi ya kuliahnya. Judul ini DSP kan ya, bener ya, Digital Signal Processing kan ya. Pengolahan sinyal digital kan nama mata kuliahnya? Iya, Pak. Iya, Pak. Khawatir salah. Oke, kita lanjut ya. Mata kuliah kita adalah pengolahan sinyal digital, dan kuliah perdana ini ya bicara tentang pengantar dan kontrak belajar. Kuliahnya pengolahan sinyal digital atau disingkat PSD, 3 SKS ya. Jadwalnya kalau berdasarkan jadwal itu Selasa. Yang mengampu saya penilaian seperti biasa ada 4 komponen: UAS, UTS, tugas mandiri, dan tugas terstruktur. Hak dan kewajiban masih sama seperti yang dulu-dulu. Berhak mendapatkan bahan kuliah, mahasiswa berhak mengetahui nilai UTS, UAS maupun tugas. Kalau penasaran bisa nanya nanti. Kewajibannya ya tidak mengikuti kuliah, ya. Kemudian mengikuti ujian dan tidak ada ujian susulan. Ini maksudnya mengikuti ujian, mengikuti kuliah dan mengikuti ujian, dan tidak ada ujian susulan kecuali sakit atau ada keluarga yang meninggal. Mengumpulkan tugas pada waktunya. Ini salah ini. Mengumpulkan tugas ini maksudnya. Keterlambatan berdampak pada kompensasi pemotongan ya. Datangnya tidak telat, toleransinya sekitar, kalau absen di INOS kalau tidak salah saya setting toleransi 10 menit. Jadi 12.50 paling telat harus sudah ngabsen. Kalau enggak nanti hilang. Ya, menu absennya hilang, yang ada pilihannya tinggal telat dan alpha. Kemudian setelah itu masuk ke Google Meet juga diharapkan tidak terlalu telat ya. Jam 12.55 lah paling telat sudah kita bisa mulai. Kemudian tidak, selama kuliah tidak main-main HP dan yang lain-lain ya. Walaupun misalkan off cam, tapi mohon diperhatikan. Ya, kali ini mungkin akan lebih diperhatikan kehadiran, kemudian masalah pengerjaan tugas dan ujian juga akan coba dibuat seobjektif mungkin dan se-fair mungkin, sehingga benar-benar menunjukkan kualitas ya, gitu ya. Kalau kebanyakan pengalaman kemarin itu masih sangat sulit membedakan mana yang benar-benar paham dan yang tidak. Isinya kuliah ini mengacu ke buku ini. Ini bukunya, nanti saya sharekan. Bukunya adalah Digital Signal Processing, Principles, Algorithm and Application. Karangan John G. Proakis dan Dimitri G. Monolakis. Saya adanya edisi ketiga. Ada punya edisi lebih baru, silakan bisa dipakai juga.
Yang punya buku cetaknya juga translatean sudah ada, tapi banyak yang salah translate. Ya, saya waktu itu pernah banyak yang bawa buku terjemahannya, versi terjemahan dengan warna yang cover yang sama kayak gini, tapi banyak yang keliru ya. Ada beberapa yang keliru, ada beberapa yang nggak kecetak gitu. Yang versi bahasa Indonesianya itu mengacu ke sini, tapi tidak semua buku ini ya. Kurang lebih isinya mulai dari pengenalan sinyal, ya, klasifikasi sinyal, ya, sinyal diskrit, sinyal continuous, kemudian konversi, ya, ADC, DAC, analog to digital converter, dan digital to analog conversion, ya. Konversi analog ke digital, digital ke analog. Kemudian lebih dalam lagi tentang sinyal waktu diskrit, ya, karena sinyal digital itu asalnya pasti dari sinyal diskrit. Transformasi Z, ya, karena operasi-operasi dalam sinyal digital atau diskrit itu enak di domain Z. Ya, domain Z ada domain S, ya, kalau Laplace itu S, kalau ini domain Z. Nah, kemudian ada analisis frekuensi, ya, menggunakan Fourier-nya menggunakan Fourier di domain Z. Ada transformasi Fourier diskrit, kemudian masalah FFT, ya, fast Fourier transform, kemudian soal filter, nanti di implementasi dari sistem waktu diskrit itu ya filter, ya, finite apa namanya filter yang finite yang terbatas dan infinite yang tidak terbatas. Kemudian diharapkan kalau nyampe nanti bisa melakukan perancangan filter digital minimal ininya apa namanya simulasinya. Di judul bukunya ini Digital Signal Processing Principle, Algorithm and Application, mengacu ke situ. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Silakan. Sebelum kita maju lanjut. Ini kayaknya banyakkan di kelas A ya. Kayaknya belum pada masuk kelasnya, Pak. Belum pada masuk grupnya, Pak. Jadi masih belum lengkap orang-orangnya. Ketinggalan dong. Kan Argo berjalan nih, tolong kasih tahu deh teman-temannya. Ini udah di-share dari minggu lalu kan ya grup WA-nya. Argo sudah berjalan nih, Argo kehadiran soalnya. Nah, kita lanjut ya. Nanti tolong saling mengingatkan yang belum gabung ya, kalau terlambat hitungan prasyarat ujian nanti udah berlaku nih. What is digital signal processing? Ya, pertemuan pertama ini eksplorasi sedikit tentang introduction-nya. Ya, sebelum nanti masuk ke sinyal di pertemuan di slide ini nanti sebagian dilanjutkan di pekan depan. What is digital signal processing? Apa itu pengolahan sinyal digital? Nah, kita bisa uraikan dari 3 akar katanya. Yang pertama, apa itu digital, apa itu sinyal, apa itu processing. Ya, digital itu operasi-operasi yang menggunakan sinyal diskrit, itu namanya digital. Ya, operasi-operasi yang menggunakan sinyal diskrit untuk merepresentasikan data, ya, di dalam bentuk angka-angka atau bilangan. Nah, itu digital. Kemudian sinyal itu apa? Sinyal itu suatu parameter, ya, baik itu parameter yang terkait dengan kuantitas elektrikal ataupun efek, ya, efek dari sebuah sinyal, efek dari suatu fenomena elektrik yang dapat bervariasi, ya, yang dapat bervariasi dan bisa bisa membawa informasi. Jadi dia itu akan mengalir membawa informasi. Informasi ditransmisikan dalam bentuk sinyal. Informasi itu ditransmisikannya dalam bentuk sinyal. Di sinyal ini adalah parameter kuantitatif atau efek dari gejala elektrikal yang bisa bervariasi bentuknya, dan ini digunakan sebagai jalan untuk membawa informasi, gitu ya, sebagai jalan.
untuk membawa informasi itu sinyal. Nah, kemudian ada lagi processing. Processing ini adalah sederet atau sekumpulan operasi yang dilakukan mengacu kepada instruksi-instruksi yang diprogram. Itu pemrosesan atau pengolahan. Di pengolahan ini adalah sederet operasi yang dilakukan mengacu pada instruksi yang diprogram. Itu processing. Nah, kalau kita gabungkan, maka pengolahan sinyal digital ini artinya kurang lebih perubahan, ya, proses perubahan atau analisis informasi, ya, yang diukur dalam bentuk deret diskrit, ya, deret diskrit itu sinyal. Jadi changing atau analyzing itu terkait dengan processingnya. Kemudian digital itu bentuk diskritnya di sini ya, dan sinyal itu tadi ya informasi yang mengalirnya. Jadi digital signal processing ini proses perubahan atau analisis informasi yang diukur sebagai deretan bilangan diskrit, ya, deretan diskrit. Itu pengolahan sinyal digital. Jadi apapun itu sinyalnya, ya, direpresentasikannya dalam bentuk digital, yaitu diskrit, ya. Diproses. Apakah itu gambar, apakah itu suara, ya, apakah itu tulisan, ya, file apapun, ya, kemudian diubah, dianalisis, ya, di apapun lah, mau dikompres. Ini kan semua terkait dengan pengolahan sinyal digital. Dikompres, diekspand, kemudian dinaikkan, dikuatkan, dan sebagainya. Dan itu bentuknya adalah deretan diskrit. Nah, maka itu disebut dengan pengolahan sinyal digital. Bisa ngolah gambar, nanti ngolah suara, ngolah teks. Nah, bicara pengolahan sinyal digital, ini bukan sesuatu yang sekali jadi gitu, tapi ini sebuah perjalanan. Ya, sebuah perjalanan untuk melakukan pemrosesan terhadap sinyal. Jadi bicara PSD bukan bicara satu proses, tapi ini sebuah perjalanan, ya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi sebuah PSD. Kenapa kita harus belajar PSD atau ini DSP, ya, Digital Signal Processing, kalau bahasa kitanya PSD, pengolahan sinyal digital, PSD, DSP. Bolak-balik. Kenapa kita perlu belajar itu? Karena semua data yang ada di sekeliling kita, semuanya nyaris sekarang digital. Nyaris semua digital. Kenapa digital? Karena ini nanti berkaitan dengan penyimpanan. Tidak mungkin menyimpan data yang sifatnya continuous. Itu sangat besar. Nggak mungkin disimpan dalam bentuk media penyimpanan kita. Apalagi media penyimpanan kita itu juga tipenya diskrit, ya, tipe penyimpanan itu digital, ya, berbasis bilangan diskrit, bilangan biner. Di lingkungan kita semua serba digital. Space, misalkan, ya, tentang kompresi data, perbaikan foto, kemudian analisis sensor cerdas dan sebagainya. Ini semua sudah intinya adalah DSP di dalamnya. Anda foto sekarang nih, memperbaiki foto dan sebagainya, itu kan DSP, Digital Signal Processing. Di dunia medis, ya, ada CT scan, MRI, ultrasonic, dan lain-lainnya. Ya. Kemudian Ronsen, ya, medical image storage, penyimpanan data digital, data medis, ya, pengambilan dan penyimpanan gambar medis seperti gambar ronsenan, kemudian grafik elektrokardiogram, itu semuanya pengolahan sinyal digital, bekerja di situ. Di dunia perdagangan, masalah kompresi suara, image, ya, speaker ini kok harganya beda-beda, ya, karena kemampuan dia melakukan kompresi, melakukan perbaikan suara dan sebagainya beda-beda. Ini DSP nih mainannya. Film, ya, memberikan efek-efek dalam film.
Nah, kalau Anda pernah, ya saya yakin pernah ya, nonton di bioskop 21 tuh ketika dibuka, bagaimana tuh variasi test sound-nya luar biasa. Itu semua kerjaannya DSP. Video conference, nah itu DSP. Ya, kita call-callan lewat WA, video call lewat WA. Kalau nggak ada DSP nggak mungkin terjadi tuh. Ya, karena betapa beratnya kalau kita mengandalkan suara continuous yang asli gitu. Analog, data analog dari suara kita ditransmisikan, betapa beratnya itu. Maka harus didigitalisasi dan dikompres. Itu semua kerjaan DSP. Telepon juga sama suara, echo, reduksi echo-nya, multiplexing-nya, filteringnya, itu semua kerjaan digital signal processing. Di dunia militer ya, radar, sonar, kemudian peluru kendali, itu semua DSP semua yang main ya. Ada di situ DSP. Jadi DSP ada di mana-mana. Industri, ya, di industri perminyakan bagaimana mendeteksi di bawah ini ada minyak bumi atau tidak, itu kan kerjaan-kerjaan DSP juga ya. Scientific, dunia saintifik, deteksi gempa bumi, merekam dan menganalisis gempa, mengakuisisi data scientific, ya, analisis spektrum, kemudian simulasi dan modeling. Ini banyak sekali dunia DSP yang bermain di situ. Jadi kalau kita tidak belajar DSP, nggak ngerti ini kenapa sih kok bisa begini, ini kenapa bisa begitu. Padahal di dalamnya memang ada otaknya, yaitu DSP. Di dalam dunia radar ya, contohnya ini mendeteksi target ya, posisi dan kecepatan, mengestimasi kecepatan, itu semua didekati dengan pendekatan pengolahan sinyal digital, penjejakannya, ya, trackingnya. Kemudian di biomedis ini contoh ya, elektrokardiogram tadi, sinyal EKG. Ya, ini sangat diperlukan oleh dokter, bagaimana dia harus bisa menganalisis sinyal ini. Kemudian elektroensefalogram, EEG. Kalau tadi ECG itu jantung, ada EEG. EEG ini merekam sinyal otak. Ya, sinyal otak, aktivitas otak. Itu bisa didekati dengan pendekatan DSP. Tipikal dia sedang marah, tipikal dia sedang ini, sinyal otaknya kan berbeda juga. Kemudian kalau ada massa tertentu, ya, massa di otak, misalkan nauzubillah ada tumor di otak, ada tumor di badan kita, itu kedetek dengan pendekatan pengolahan sinyal. CT scan dan MRI itu kan bekerja seperti itu. Kemudian aplikasi di suara, ya, noise reduction, ya, reduksi noise, reducing background noise, jadi menghapus suara background, jadi bersih gitu. Ya, kualitas mikrofon kita kan beda-beda, itu tergantung dengan kemampuan pengolahan sinyal mereka. Telat, Nur Rahman. Tolong jangan telat lagi ya, Nur Rahman. Sudah berjalan. Kemudian speech recognition, ya. Kecil. Speech recognition, ya, bagaimana memisahkan berbagai suara. Nah, ini ada aplikasinya sekarang ini. Ada riset yang sangat menarik ini sebetulnya buat TA. Disebut dengan apa namanya ya, pemisahan suara gitu ya, pemisahan suara. Jadi misalkan ini di sebuah bandara begitu gaduh, banyak kerumunan orang-orang ya. Si ini ngomong apa kan nggak jelas tuh, berisik kan. Tapi dengan DSP itu bisa di split. Si ini dengan si ini ngobrol apa, si ini dengan si ini di split tuh suara-suara itu. Riset itu sedang menarik sekarang. Ya, kalau bisa ada yang terjun di dunia itu sangat menarik. DSP, speech recognition, pengenalan suara. Bahkan penelitian terakhir itu ditujukan untuk misalkan ada apa namanya tuh, disinyalir ini teroris nih atau apa nih di bandara, terus dia ngobrolin apa sih, dia nggak kedengeran kan. Nah, ini DSP wilayahnya, suaranya digedein, diolah, di split dari yang lain, ya, di split dari suara-suara yang lain, dan dia ngobrol apa. Atau menganalisis dari gerakan mulut gitu. Ini DSP juga ya. Di samping juga di situ nanti divariasikan dengan ilmu image, pengolahan image. Synthesis of artificial speech. Ya, ini mensintesa artificial speech atau pembicaraan buatan seperti text to speech, ya, atau speech to text.
untuk orang yang tidak bisa melihat. Ya, orang yang tidak bisa melihat sangat membantu. Nah, kemudian di dunia komunikasi, di telepon, ya, di telepon dan transmisi itu akan terjadi proses pengkodean dan pendekodean, encoding and decoding. Nah, ini DSP banget nih, bekerja juga di situ DSP ya. Bagaimana dia bisa mendeteksi dan mengkoreksi error di dalam proses transmisi. Kemudian image processing, ya tadi sudah disebutkan bagaimana mengelola, menyimpan dan mengambil gambar digital. Kemudian bagaimana mengedit nih, image enhancement nih, memperbaiki ya foto Anda ini semua sudah ada ininya tuh, ada penerapan DSP-nya kamera Anda itu. Yang tadinya biasa-biasa saja kan dengan kamera jahat yang Anda punya jadi lebih ganteng, jadi lebih cantik gitu. Ini lihat ini diedit kan udah berubah tuh. Kompresi, nah bicara ngomong-ngomong kompresi gambar, kompresi suara, ini wilayah DSP. Ya, wilayah DSP yang bekerja. Di aplikasi musik tadi sudah dicontohkan bagaimana di dunia rekaman, playback, kemudian manipulasi, mixing, memberi efek. Ya, ini semua DSP ya. Multimedia, ya digital TV, video conferencing, ini juga pengolahan sinyal digital. Diolah itu ya tadi ya, diubah, dianalisis, itu termasuk diolah. Nah, oleh karena itu, ya digital signal processing tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Dia erat kaitannya nanti dengan teori-teori komunikasi. Dia erat kaitannya dengan analisis numerik. Dia erat kaitannya dengan probstat. Dia erat kaitannya dengan pengolahan sinyal analog, dengan teori decision, dari keputusan, dengan elektronika digital, dengan elektronika analog, ini erat sekali kaitannya. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia sebagai fuzzy and overlapping border with many others area of science, engineering, and mathematics. Jadi dia itu seolah-olah sebagai pemersatu ya, pemersatu, dan ini overlap dengan berbagai area science, engineering, dan matematika lainnya. Nah, bagaimana sih operasi implementasi dari DSP itu? Untuk mengimplementasikan digital signal processing ini, pengolahan sinyal digital ini, kita ya, harus melakukannya seperti ini prosesnya. Ini ada inputnya apa? Karena judulnya di DSP, Digital Signal Processing, jadi yang diproses itu sinyal digital, maka inputnya adalah sinyal digital. Kalau sinyalnya belum digital, maka harus didigitalisasi dulu. Harus didigitalisasi dulu. Ada proses tambahan sebelumnya. Setelah itu baru bisa di DSP dilakukan pengolahan terhadap sinyal digital. Outputnya apa ya? Sinyal digital lagi, tapi yang sudah terkompres misalnya, yang sudah lebih bersih, yang sudah macam-macam lah, yang sudah diolah. Ya, nah, jadi mengimplementasikan DSP itu seperti ini, input proses outputnya ya. Melakukan operasi-operasi numerik. Jadi sebetulnya operasi atau implementasi dari DSP itu adalah melakukan operasi-operasi numerik, termasuk di situ adalah penambahan, perkalian, ya, dan mentransfer data dan operasi-operasi logik yang lainnya. Jadi di dalamnya itu terjadi proses perkalian, penjumlahan. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di dalam proses misalkan menghaluskan citra, memperbaiki suara, di dalamnya itu tidak jauh-jauh dari operasi matematik semuanya. Ya, yang dilakukan secara digital, secara diskrit, ya, domain diskrit. Diskrit waktu dan diskrit nilai. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, transfer, dan operasi logik yang lainnya. Ya, menggunakan tentu komputer dan hardware khusus untuk tujuan-tujuan pengolahan sinyal digital ini. Ada hardware tertentu, misalkan kalau untuk ini apa namanya, ada GPU, ya, ada GPU, graphical processor unit ya, proses unit itu khusus untuk mengolah grafis. Jadi ada hardware khusus. Nah, siapa yang melakukan DSP itu? Operasi DSP itu dilakukan oleh sebuah mikroprosesor yang mulai ada sejak tahun 70-an sampai 80 menjelang tahun 80-an ya. Itu sudah ada teknik-teknik DSP ini ya, yang kemudian
disimpan di dalam bentuk DSP chip, ada chipnya, chip DSP. Jadi dia yang melakukan operasi-operasi, dia itu mikroprosesor. Mikroprosesor yang melakukan operasi-operasi pengolahan sinyal digital. Operasinya tadi ya bisa penambahan, multiplikasi, pengurangan, dan sebagainya. Yang kemudian di situ diisikan programnya, diprogram di situ. Ya, sudah terinstal program di situ. Dirancang secara khusus untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan pekerjaan digital sinyal processing di sini. Ada di mana perangkat ini? Di semua perangkat yang terjadi di situ DSP pasti ada di DSP chipnya. Ya, pasti ada DSP chipnya. Di mana mesin cuci ada. Speaker nih, sound system ini ada. Ya. Jadi, semua perangkat yang membutuhkan pengolahan sinyal pasti ada DSP-nya. Nah, tadi kan prosesnya, ya, inputnya harus sinyal digital dan outputnya juga jadi sinyal digital lagi. Bentar. Nah, jadi di sini sinyal digital ya. Ini sinyal digital. Kemudian dari sinyal digital diolah, keluar sinyal digital lagi. Kalau mau dibalikin ke sinyal analog, ada rekonstruksi lagi di sini. Ada rekonstruksi untuk menjadi sinyal analog. Jadilah sinyal analog nanti. Itu gambarannya ya. Kemudian convert to digital information. Yang pertama ini sinyal yang dari masukan ini convert ke informasi digital. Kemudian after being processed back to an analog sinyal, nanti selanjutnya akan diolah kembali menjadi sinyal analog. Nah, contoh yang paling sederhana itu sumber suara itu pasti analog. Sumber suara di alam, bukan hanya sumber suara, gambar pemandangan yang kita lihat, suara manusia, suara burung dan sebagainya itu semuanya analog. Sinyal analog. Maka perlu proses digitalisasi sebelum dilakukan DSP. Sebelum dilakukan digital sinyal processing harus didigitalisasi. Gimana caranya? Yang pertama disampling dulu. Sampling ini untuk apa? Untuk mendiskretkan waktu. Nah, dari yang tadinya continuous jadi diskret waktunya. Setelah itu kemudian terjadi kuantisasi. Setelah jadi disampling jadi diskret, itu disebut bilangan diskret. Tapi diskretnya diskret secara waktu. Setelah itu dikuantisasi, nilainya dibatasi juga untuk nilai-nilai tertentu saja. Itu namanya dikuantisasi. Jadilah nanti sinyal dengan nilai yang diskret. Nilainya diskret, disebut diskret itu artinya terbatas nilainya. Ya, kalau tadi hasil sampling nilainya masih bisa banyak. Nah, kemudian dibuat batas-batas tertentu, dibulatkan ini ke sini, ini dibulatkan ke sini gitu. Jadi nilainya juga terbatas. Kalau waktunya sudah diskret, kemudian nilainya sudah diskret, maka disebut dengan sinyal digital. Tolong garis bawahi ini. Sinyal digital adalah sinyal yang secara waktu diskret dan secara nilai diskret. Digital itu berarti time diskret dan value diskret. Value diskret. Jadi diskret secara waktu dan diskret secara nilai itu disebut sinyal digital. Kalau baru disampling saja itu belum disebut sinyal digital, itu baru diskret secara waktu. Nanti kalau sudah dua-duanya digital itulah sinyal digital. Dua-duanya diskret itulah namanya sinyal digital. Kemudian masuk ke chip DSP diolah sesuai dengan instruksi mau diapain. Nah, setelah itu keluar jadi sinyal digital yang sudah diolah. Gitu. Jadi pertama itu convert analog sinyal ke dalam bentuk digital information dulu. Itu dengan cara disampling, kemudian nanti dikuantisasi, di sini tidak disebutkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ya, nanti kalau mau dibalikin ke analog lagi, ini gambar lengkapnya. Ya. Analog to digital conversion, digital to analog conversion. Jadi dari analog jadi digital, nanti setelah diproses DSP,
digital ini direkonstruksi lagi jadi analog lagi. Ini disebut digital to analog conversion. Jadi secara garis besar prosesnya itu adalah A to D, kemudian DSP, kemudian D to A. Gitu. Ini proses besarnya begitu. Sumber awal tuh pasti analog. Jadi analog to digital conversion dulu, konversi jadi digital dulu. Setelah jadi sinyal digital, maka barulah dilakukan proses pengolahan sinyal digital. Nggak bisa kita mengolah sinyal analog, berat. Ya, berat di prosesnya karena ukurannya pasti sangat besar. Dan operasi-operasi matematiknya juga sangat sulit dilakukan terhadap sinyal analog. Maka kemudian dijadikan digital, dilakukan pengolahan sinyal. Setelah itu mau dikembalikan dalam bentuk analog lagi, silahkan. Nah, nanti di sini ada digital to analog conversion. Konversi digital ke analog lagi. Itu. Jadi ada dua-duanya ya, AD dan DA konversinya. Seperti itu. Contoh lain lagi misalkan di suara. Nah, di suara ini ada yang disebut dengan aliasing. Bagaimana membatasi aliasing? Aliasing itu apa sih? Nanti ada pertemuan khusus yang membahas aliasing ya. Aliasing itu ya error lah ya, gagal dalam proses sampling. Gagal dalam proses sampling yang menyebabkan terjadinya loss information, informasi hilang. Ya, most signal analog in nature. Jadi kebanyakan sinyal di alam ini adalah sinyal analog. Ya, dan oleh karena itu supaya bisa dilakukan DSP, digital signal processing, maka harus disampling. Nah, ketika proses sampling kalau tidak mengikuti aturan, maka bisa terjadi loss of information. Banyak informasi yang hilang. Ya. Misalkan ngambil sampel sinyal ya pada interval yang tidak diketahui atau interval yang sangat terbatas dan sebagainya, ini bisa menyebabkan aliasing nih nanti. Bisa menyebabkan aliasing. Nanti kita bahas di teori tertentu, di pertemuan tertentu tentang aliasing ini. Nah, yang jelas ini terjadi akibat menyalahi teorema sampling. Menyalahi teorema sampling. Anda sudah pernah kuliah Jartel kan? Sudah pernah kuliah Jartel belum? Sudah, Pak. Pernah mendengar istilah teori sampling? Pernah, Pak. Ya, jadi gimana tuh? Kira-kira bunyinya. Ini ada nih. Ya, untuk supaya tidak terjadi aliasing, supaya bisa direkonstruksi lagi sinyalnya, maka sampling rate-nya itu must be at least twice the maximum frequency component. Harus paling tidak ya minimal 2 kali dari frekuensi maksimum komponen sinyalnya. Itu komponen sinyal. Jadi 2 kali komponen tertinggi sinyal. The maksimum frekuensi komponen. Jadi kalau komponen sinyalnya tertingginya 200, maka samplingnya, frekuensi samplingnya harus 2 kali 200. Kalau mengikuti aturan sampling, ya, tidak akan terjadi ini. Tidak akan terjadi aliasing. Nah, poin-poin ini nanti yang kemudian Anda harus pahami ketika Anda membuat sebuah filter suara, sebuah filter gambar, dan sebagainya. Jangan sampai terjadi aliasing. Pembatasan DSP. Nah, batasan DSP itu di mana? Nah, tadi disebutkan ada batasan dari resolusi. Ya. Kebanyakan sinyal di alam ini analog, sehingga harus disampling. Disampling menyebabkan loss information. Ya, sementara kita ya, hanya mengambil sampel untuk sebuah periode dan waktu yang terbatas. Nah, inilah yang kemudian akan menghasilkan limited frequency resolution. Ya, padahal suara aslinya analognya itu periodenya sangat panjang karena itu continuous, sementara di sampling itu nggak mungkin semuanya, nggak semua tersampling gitu ya. Kalau misalkan pembatasannya itu terlalu pendek, maka ini akan sangat terbatas nih resolusi frekuensinya. Akan sangat terbatas dan ini akan menyulitkan proses rekonstruksi.
Jadi rentang sampling juga harus diperhitungkan. Kemudian, nah, ada tambahan lagi nih, batasan dari DSP. Tadi kan sebelum diolah, maka harus didigitalisasi dulu. Nah, dalam proses digitalisasi tadi ada tahapan yang disebut kuantisasi setelah sampling. Namanya kuantisasi itu kan pendekatan nilai, ya, dibulatkan menjadi nilai-nilai tertentu saja. Nah, pasti kan ada error, namanya error kuantisasi. Gitu. Nah, ini juga harus dibatasi, ya. Kalau tidak, error kuantisasinya besar, itu energinya juga besar nanti. Energinya besar. Jadi beberapa tantangan di DSP ini, ya, yang pertama tadi adalah aliasing. Kemudian yang kedua, limited frequency resolution, terbatas resolusi frekuensinya. Yang ketiga, error ketika melakukan proses kuantisasi sebelum dilakukan DSP. Begitu. Tapi di samping keterbatasan-keterbatasan tadi yang masih bisa disiasati sebenarnya, ya, selama kita mengikuti prinsip-prinsip tadi, kuantisasinya dilakukan hati-hati, ya, dengan metode yang cocok dengan bentuk sinyal. Kemudian tadi aliasingnya, samplingnya itu minimal harus 2 kali frekuensi maksimumnya. Kalau itu semua dilakukan, kekurangan-kekurangan tadi bisa diminimalisir. Tapi kita melihat kelebihan, ya, kelebihan digital, pengolahan sinyal digital dibanding pengolahan sinyal analog. Yang pertama itu lebih mudah diprogram, jelas, lebih gampang diprogram, bentuknya kan digital, nilainya terbatas, waktunya juga terbatas. Nah, untuk beberapa aplikasi, ya, untuk beberapa aplikasi ini bahkan bisa diduplikasi lah, gitu, ya. Programnya bisa diduplikasi. Untuk perangkat yang berbeda, program itu masih bisa diduplikasi dengan editing seperlunya. Tidak harus dari awal. Sementara merekonfigurasi program untuk analog ini tidak bisa sederhana. Reconfiguring analog system itu akan berdampak pada hardware, pengetesannya ke verifikasinya. Kalau digital enggak. Kemudian DSP, ya, DSP itu menyediakan kontrol yang lebih baik urusan keakuratan. Kalau analog susah karena nilainya sangat banyak. Kalau DSP, pengolahan sinyal dalam bentuk digital, itu memberikan kontrol keakuratan yang lebih baik. Kemudian digital signal juga lebih mudah, ya, untuk disimpan dan diambil. Ya, disimpan dan diambil. Penyimpanan kita kan sekarang bentuknya rata-rata penyimpanan bisa menyimpan dalam bentuk data-data digital. Lebih mudah dan ukurannya pasti lebih kecil. Ya, ukuran data digital pasti lebih kecil dibanding data analog. Kemudian algoritma pemrosesan sinyal digital ini lebih mudah diimplementasikan. Ya, lebih mudah diimplementasikan secara matematis karena terbatas tadi, ya, dan operasinya lebih gampang. Tapi kalau bentuknya analog, bagaimana mengoperasikan, kita menganalisis sinyal dalam bentuk analog ini pasti lebih susah. Difficult, ya, difficult to perform, melakukan operasi matematik secara presisi dalam bentuk analog itu sangat susah. Dalam bentuk analog ini is very very difficult. Di dalam bentuk digital itu jauh lebih mudah operasi matematikanya. Keuntungan lain, ya, menyimpan hasil pengolahan sinyal digital lebih mudah. Untuk media penyimpanan digital dapat digunakan elemen memori, bisa flash memori dan sebagainya, gampang, hard disk, CD, DVD. Untuk menyimpan sinyal analog dapat digunakan pita tip magnetik, ya, yang sekarang sudah nyaris gak zaman lagi. Ya, nyaris gak zaman lagi, ya, pita tip magnetik itu. Dan bisa kebayang segimana harus tersedia tape magnetiknya, pita tape magnetiknya. Sinyal digital kebal terhadap noise, ya, lebih kebal daripada analog, ya, karena level kerjanya di logika 1 dan 0 saja. Sementara analog itu sangat lebar, ya. Lebih kebal terhadap perubahan temperatur, lebih mudah memprosesnya. Secara teori tidak ada batasannya, tergantung kreativitas dan inovasi dari setiap perancang. Makanya bisa sangat berbeda kualitas, ya, produk yang tujuannya untuk hal yang sama, tapi kualitasnya beda-beda. Kelemahannya apa? Nah, kelemahannya bisa lost information,
kehilangan informasi akibat pembulatan tadi kuantisasi, pembulatan saat kuantisasi, dan filtering saat dibalikin lagi ke analog lagi, bisa kehilangan informasi. Kemudian diperlukan waktu proses yang lama dibandingkan sinyal analog. Ya jelas ya, ada processingnya, ada pre-processing. Yang pertama harus dikonvert dulu ke analog, ke digital, kemudian diproses. Nah, perlu waktu sampling dan rekonstruksi. Gitu. Nah, ini perbandingan pengolahan sinyalnya. Aduh, ada backsound tahu bulat ini. Jadi lapar ya. Perbandingan pengolahan sinyal antara pengolahan sinyal analog ya, dengan pengolahan sinyal digital. Urusan akurasi, analog itu rendah, PSD itu tinggi. Konfigurasi, ini PSD mudah, ini sulit. Penyimpanan, analog itu sulit, PSD mudah. Algoritma, ya ini canggih PSD ini. PSA itu sederhana, ya tapi sulit diduplikasi. Penyesuaian impedansi, ini tidak perlu. Kalau analog perlu. Pemampatan sinyal kompresi ini mudah, kalau PSA sulit. Jadi kelihatan dari sini banyak keuntungan yang bisa diraih kalau semuanya serba digital. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan enggak? Sebelum kita nanti ke operasi-operasi sederhana tentang sinyal, sistem, dan pemrosesan sinyal. Sampai sini dulu pertemuan perdana ini. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan dulu. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Sebelumnya mohon maaf off cam, Kak. Jadi yang pengen ditanyain itu tentang sampling tadi ya, Pak. Mungkin saya yang keliru atau mungkin kurang tanggap. Itu yang pengen saya tanyakan itu kan di layar juga udah dijelaskan bahwa kebanyakan sinyal di alam semesta itu analog sehingga diperlukan sampling. Nah, pada saat di sampling ini itu bakalan secara mutlak akan terjadi loss of information atau loss of information ini itu terjadi apabila ada kekeliruan gitu Pak dalam proses samplingnya gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Makasih Pak. Ya, tadi sudah disebutkan ya. Kalau samplingnya tidak mengikuti teori sampling, pasti akan terjadi loss information. Artinya sinyal tidak bisa direkonstruksi lagi, tidak bisa dikembalikan. Apakah sampling pasti menghasilkan loss information? Pasti ada. Yang namanya loss information itu selalu ada. Yang namanya dari analog yang sedemikian banyaknya, padat, lebar, dan kontinu sifatnya, di sampling itu dicetok-cetok saja, diambil-ambil di time-time tertentu. Pasti akan ada yang loss. Tapi kalau mengikuti kaidah atau teori sampling, maka yang loss tadi bisa direkonstruksi gitu. Masih bisa dikembalikan, didekati lagi, bentuknya tuh pasti seperti ini gitu. Makanya tidak boleh samplingnya kurang dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal, frekuensi tertinggi sinyal. Karena sinyal itu frekuensinya bisa berubah, bisa beda-beda, bisa terdiri dari beberapa sinyal. Nah, frekuensi tertingginya berapa? Maka frekuensi sampling tidak boleh kurang dari 2 kali frekuensi sinyal maksimum. Gitu. Baru bisa direkonstruksi lagi. Kalau loss, selama itu disampling pasti akan ada loss. Tapi bisa direkonstruksi lagi atau tidak sinyal dari alam ini, itu tergantung dia samplingnya mengikuti aturan sampling enggak. Terus nanti kuantisasinya menggunakan metode yang paling pas ya buat sinyal kan tergantung tipikal sinyal. Nanti ketika kuantisasi itu ada yang menggunakan delta, nah besar deltanya itu kan menentukan sekali. Kayak fungsi tangga ya. Misal gini ya, misal sinyal yang bentuknya miringnya tajam, sebentar nih, saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Ini sinyal. Nah, kalau kuantisasi itu kan pendekatan nilai. Pendekatan nilai itu ada yang menggunakan gini. Coba kalau ininya sama. Ini bisa terjadi loss tuh. Ini didekati dengan nilai yang ini didekati dengan nilai yang ini. Tapi ini jauh. Maka yang landai dan yang tajam ini harus beda. Yang ini mungkin begini, sedikit-sedikit lebar. Tapi yang ini ke atas, lebih ke atas. Gitu.
Gitu beda ininya. Ya, deltanya beda, ini delta ini besarnya deltanya. Nah gitu, jadi nanti kuantisasi juga bisa berdampak pada hasil akhir. Nanti akan sulit direkonstruksi kalau terlalu jauh pembulatannya. Ini error, ini penyimpangan dari sebenarnya, ini error. Ini error, ini luas, ini adalah error. Kalau ini errornya ini. Nah ini kuantisasi itu pasti menghasilkan error. Error kuantisasi namanya. Tapi error kuantisasi itu ada yang bisa ditolerir, ada yang tidak. Selama masih mengikuti ini, track ini, nah ini masih bisa ditolerir dan masih bisa direkonstruksi sinyalnya. Itu masih bisa direkonstruksi. Ada sinyal begini nih. Kemudian disampling, stop gitu ya. Kalau lambat nih, terus kan bergeser sinyal tuh, terus baru ada lagi tak lagi diambil nilai, tak lagi diambil nilai, tak lagi diambil nilai. Nanti ini aja ya, dari sampling aja. Ini kalau direkonstruksi udah nggak akan benar. Ya, kalau cuma titik-titik begini, ini apa ya bentuknya? Nah, kan bisa dianggap garis lurus. Maka harus 2 kali gitu. Nanti mungkin di sini akan dapat, pas di sini akan dapat, sehingga nanti dapat gini. Ini pun masih kurang bagus hasilnya, nanti masih bisa disangka begini lurus nih. Gitu. Nah, maka harus ada nih lebih cepat lagi, nanti akan ada di sini. Kalau ada di sini kan nggak mungkin lurus. Nggak mungkin lurus gini. Kalau ada di sini pasti ke sini. Oh, pasti ini melengkung gitu. Ya, melengkung kayak gini. Gitu. Jadi yang namanya proses analog to digital conversion pasti akan menghasilkan loss information. Tapi loss informationnya itu bisa ditolerir dan nanti bisa direkonstruksi menjadi analog lagi kalau mengikuti kaidah-kaidah teori-teori dasar sampling yang sudah disampaikan oleh Shannon dan Nyquist ya. Gitu ya. Baik. Coba tadi yang nanya teh. Rizky Pak, makasih banyak Pak terjawab. Ada lagi yang lain? Pertemuan perdana sampai sini dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas mulai tentang sinyal, sistem dan pemrosesan sinyal. Sinyal, sistem pemrosesan sinyal. Dan ini contoh sinyal. Ini dinyatakan dalam sebuah pernyataan kalimat matematika yang satu variabel. Ya, ini orde 1, ini orde 2, dan ini variabel banyak. Sinyal itu adalah besaran yang tergantung pada waktu dan ruang. Itu sinyal. Besaran yang tergantung pada waktu dan ruang, dan ini besaran fisis dan non fisis di variabel tak bebas, sementara waktu dan ruang ini adalah variabel bebas. Nah, sinyal itu ada sinyal yang sederhana ditunjukkan dengan hubungan matematik yang sederhana seperti kayak gini. Ini sinyal dengan persamaan matematika yang jelas. Hubungan matematika yang jelas. Tapi nanti ada sinyal yang stokastik. Ya, random sekali, tidak bisa dinyatakan dalam persamaan matematika yang sederhana. Maka di situ peran probstat dan stokastik variabel jamak itu sangat berperan. Nih, kayak begini nih. Ini sinyal yang hubungan matematisnya tidak jelas. Ini suara obrolan manusia, bentuknya seperti itu. Mau seperti apa kan persamaan matematiknya? Karena sangat tidak menentu, jadi akan sulit dituangkan dalam persamaan matematik. Nah, kalau ngolah yang begini, itu dalam bentuk analog pasti sangat sulit, maka harus didigitalisasi. Itu ya. Nanti kita lanjutkan terkait sinyal, sistem, dan pemrosesan sinyal secara umum di pertemuan berikutnya. Sekarang cukup dulu sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, sebelumnya nama saya Alvito. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Tadi kalau nggak salah saya mendengar, Pak, kalau salah satu contoh dari pengolahan sinyal digital itu ada proses penghalusan citra dan di biomedikal, Pak. Nah, saya mau bertanya, Pak, kalau perbedaan
dari pengolahan sinyal digital dan pengolahan citra digital itu apa ya Pak? Apakah ada persamaan proses dari pengolahan sinyalnya atau gimana Pak? Iya, pengolahan citra digital itu salah satu bentuk implementasi dari pengolahan sinyal digital. Cuman bentuknya untuk gambar. Itu bentuknya gambar. Jadi pengolahan citra digital makanya kuliahnya nanti karena itu udah bentuk pendalaman gitu ya, kekhususan. Biomedik itu banyak bermain-main di subjurusan atau ini biomedik ya. Kalau ada kuliah khusus di jurusan biomedik, prodi biomedik, nah itu lebih dalam ke sana. Ke pengolahan sinyal digitalnya bentuknya bentuk imaging. Ada juga suara sih ya, suara. Tapi yang paling banyak itu imaging ya. Gambar, ronsen retakan tulang, kemudian CT scan, MRI, itu semua kerjaan pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital. TA saya juga dulu pengolahan citra digital. Itu basic ilmunya. Basic ilmunya pengolahan citra digital. Karena mainnya di mana? Di RoboVision. Jadi irisannya dengan robotika, dengan computer vision, dengan image processing dan pengolahan sinyal digital. Saya image processing dulu, mengolah citra untuk menentukan jarak, mendeteksi jarak, obstacle, halangan dari robot. Kerjaannya besar, ya kerjaannya besar. Tapi saya hanya ngambil satu momen saja, hanya satu sisi saja. Dan itu juga sudah dikerjakan oleh ada yang mengerjakan 2 orang untuk mendeteksi obstacle saja dengan metode yang berbeda. Metode yang berbeda. Kalau teman saya dulu menggunakan metodenya itu pendekatannya binokular stereo. Konsepnya seperti mata manusia, ada 2 sensor kamera ya, seperti mata manusia, dan dari 2 mata itu bisa merekonstruksi dan mendeteksi jaraknya kira-kira berapa lagi ke titik itu. Gitu. Ya. Itu seperti mata manusia. Kalau saya beda lagi, pakainya konsep trinokular stereo. Jadi ada 3 kamera, kanan, kiri, dan atas. Buat apa? Untuk memperbaiki kualitas deteksi yang tadi. Yang tadi bagus buat penghalang yang sifatnya tegak. Gitu, buat penghalang sifat tegak. Tapi penghalang yang rada-rada rendah dan manjang ke sana gitu. Nah, itu dideteksi oleh kamera satunya lagi yang di atas. Nah, kalau dulu ada film persilatan itu si mata, ada mata 3. Ada mata 2 tambah matanya lagi di jidat. Itu lebih hebat mendeteksi lawannya. Nah, itu di film. Tapi ini di dalam dunia robot vision itu sangat dipakai. Nah, itu mainannya di mana? Ya pengolahan sinyal. Tapi gambar yang diolah. Gambar yang dari kamera. Dan proses itu harus dilakukan sangat cepat karena robot bergerak. Robotnya kan maju terus. Jalan. Jangan sampai keputusannya terlambat sementara halangan sudah dekat. Jadi pengolahan citra digital ini subspesialis lah kalau dokteran. Kalau kedokteran itu ada spesialis, ada subspesialis lagi. Ya khusus dia terkait dengan sinyalnya itu adalah sinyal gambar. Sinyalnya sinyal gambar. Begitu. Nanti pengolahan sinyal digital nanti ada di wilayah speech, pembicaraan. Tadi contohnya speech separation, pemisahan suara, pemisahan obrolan tadi. Nah, itu yang lagi tren. Lagi banyak riset ke situ sekarang. Untuk memisahkan mana suara orang, mana suara kambing dalam sebuah kegaduhan gitu. Untuk mencari orang yang dicari dari orang, ini banyak sekali nih. Gitu. Itu di mana? Nah, pakailah itu metode yang tadi split speech separation, pemisahan suara, pembicaraan dipisahkan. Ini sama si ini ngobrol apa? Dideketin tuh ada demo-demonya tuh di YouTube tuh. Penelitian mahasiswa di Jepang bikin kayak gitu. Dan itu diterapkannya bisa di mana-mana. Nanti kemudian diterapkan di robot, diterapkan di mana banyak sekali. Jadi Anda membayangkan robot itu jangan hanya sebatas wujud fisiknya bikin robot. Itu ilmunya banyak di situ.
ilmu pengolahan sinyal ada, ya, ilmu image processing ada, ya, macam-macam lah, gitu ya. Baik, Pak. Pengolahan citra digital itu adalah subpart dari pengolahan sinyal digital. Sinyalnya dalam bentuk citra atau image. Oke, yang lain? Nanti ada yang main-main di data, ada. Urusan kompresi, dekompresi, itu pengolahan sinyal digital juga. Urusan kompresi-kompresian itu tidak bisa dilepaskan dari pengolahan sinyal digital. Itu ilmunya pengolahan sinyal juga. Kompresi dan dekompresi itu. Oke, yang lain silakan. Kalau tidak ada, tunggu saja, nanti akan saya share bahannya, slide-nya dan bukunya ya, yang tadi. Bukunya yang tadi saya perlihatkan, nanti saya share. Terima kasih. Sebelum ditutup, buka kamera sebentar untuk sekedar di capture dokumentasi perkuliahan perdana. Bukti hadir. Dikit nih yang hadir ya. Hadir semua ya ini. Rizky nyalain ya, bentar. Rifki Fauzan nyalain, Rangga, Fahmi, Hafiz. Kelas ini nggak ada perempuan sama sekali. Nggak ada, Pak. Wah, berarti kalian ini termasuk yang ditakuti oleh perempuan, dijauhi oleh perempuan. Kayaknya perempuannya masuk kelas yang satunya lagi nih semuanya nih. Biasanya sekelas, Pak, itu mah ngebrepet perempuan. Ngegeng ya? Iya. Ya memang gitu, minoritas ini kompak gitu. 1, 2, 3. Fahmi nggak nyalain. 1, 2, 3. Cis. Bentar. Udah cukup ya. Cukup. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.